Catatan tanpa kekalahan di semua ajang, Arsenal ini udah berakhir jebretim. Anak asuh Arteta kembali membumi jelang lawan City. Emang ini yang bikin kan Abrar ya, jadi Iya. kalau Arsenal kalah dibilang itu membumi, kalau Iya. MU kalah langsung Woi, bombastis 10 game 6 kalah, wajar dong Iya, dikasih. wajar. Arsenal ini tenang Brar, gue belain Brar. Iya, 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 iya. 10 game 6 kalah. Arsenal lawan Lens, itu mungkin orang nggak ada yang tahu nama pemainnya siapa kecuali emang nonton lihat dari live score, baca dari statistik musim lalu dan musim ini. Tapi kalau lo melihat kekalahan dari Lens ini, menurut lo kekalahan yang layak atau enggak dari cara main Arsenal kemarin? Pemain itu butuh istirahat. Ya. Asli. Pemain itu butuh istirahat. Ini berkali-kali gue bilang. Banyak juga yang bilang bahwa ini Liga Champion, lu mainin tim terbaik lu. Ya. Tapi saat next-nya lu ketemu City, City sih gila. yang mungkin bakal menjadi pertandingan terpenting sampai Salah satu musim musim ini, dingin, ini bakal harusnya lu persiapkan pemain lu dong sebaik mungkin. Even kemarin menghadapi Las Palmas saja, Bellingham dicadangkan gitu sama Madrid. Artinya bahwa ini lu mempersiapkan, ada proyeksinya gitu, mana game-game yang kita bisa proyeksikan, kita bisa utamakan. Ini enggak, lu mainkan tim inti, oke? Kemarin akhirnya menit 34 Saka cedera. Saka ini sangat amat penting bagi Arsenal, bagi penciptaan peluang. Ini luar biasa sekali, dan di luar itu juga Lens yang selama 21 tahun nggak pernah main Liga Champion ini menjadi tuan rumah yang sangat menyeramkan. Bayangin, gue tadi nulis di Twitter gue, kapasitas stadion ini 38.000, populasi kotanya 31.000. Over bagi Jadi ininya. luar biasa membludaknya yang datang ke Long semalam nonton Arsenal lawan Long. Ya. Dan secara pertandingan, ya Arsenal kan di game tadi juga seperti ini, disjointed, nampak antar lini ini kelihatan banget nggak match, kelihatan banget ada yang hilang. Mungkin skema Martinelli, Jesus sama Saka tahun lalu, tahun ini benar-benar berantakan banget. Mungkin dengan adanya Havertz, mungkin dengan absennya Xhaka, mungkin banyak mungkinnya gitu. Artinya bahwa Declan, ya banyak yang bilang adaptasinya cepat, cuman kelihatan sekali peran dia belum semaksimal waktu di West Ham. Karena aliran bola juga sempat beberapa kali hilang. Ya buat gue, walaupun kalah semalam, walaupun kalah, gue nggak begitu terlalu memusingkan, karena gue yakin dan gue tahu Arsenal bakal lolos sebagai puncak klasmen. Wow. Levelnya ini mungkin tersulit nanti Sevilla. Selebihnya Long sama PSV ya, masih di bawah Arsenal jauh. Dan buat gue kekalahan semalam nggak ada yang terlalu gue pusingkan, kecuali satu doang cederanya Bukayo Saka karena nggak dicadangkan. Lawannya tim peringkat 15 aja sekarang. Ya tapi ini si Lens ini musim lalu emang salah satu tim kejutan banget di musim lalu. Dia juga salah satu tim yang kebobolannya terdikit juga di Ligue 1-nya itu. Jadi mereka sepertinya tahu gimana cara lu main low block, gimana cara lu mengantisipasi serangan lawan. Tapi kan di musim ini dia peringkat 15. Lagi Di musim hancur ini lagi awal nggak ya. kelihatan. Mungkin faktor musim lalu nggak ada UEFA Champions League itu mempengaruhi kapasitas permainan mereka. Di musim ini fokus mereka terpecah dan wajar. Biasanya tim-tim yang baru lolos ke Liga Eropa pada begitu penyakitnya kan. Tapi kalau soal penampilan di Arsenal ya tadi malam, gua rasa ini emang bener ada disjointed istilahnya. Ada beberapa pemain yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya kalau gua bilang. Dan soal pemilihan pemain, gua rasa lagi-lagi ini penyakit lama dari Arteta ya, over ambition, abis itu overuse bagi beberapa pemain. Karena gue bisa mengerti apa yang diinginkan Arteta, karena dari sisi kanan pun gua rasa kombinasi Odegaard dan Saka ini irreplaceable lah untuk dari segi gimana cara Arsenal menjalani pertandingan. Sisi kanan ini udah terlalu overpower, di mana kombinasi Odegaard dan Saka itu bisa ngedobrak lah, ngebongkar pertahanan macam apapun bisa didobrak sama mereka berdua. Tapi akan jadi masalah ketika biasanya right sided-nya itu ditambah lagi dengan White. Ketidakhadiran White, gue kaget juga ternyata sebegitu berdampaknya gitu ketika lu menggantikan dia doang seorang dengan seorang Tomiyasu, tapi disjointednya berasa begitu lebih parah lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi gue rasa ketika si Saka juga harusnya from the very first place, gue rasa dia nggak pernah start di pertandingan ini, atau bahkan ketika lawan Bournemouth pun, gue rasa menurut gue lebih layak diistirahatkan juga, karena benar, ini City ini ibarat partai final loh buat lagi lo untuk bisa perebutan juara. Ini partai yang harus dianggap sebagai final. Nggak ada lagi istilah calculated loss untuk City di tahun ini. Tapi kalau soal tadi malam, gue rasa ini ya hasil yang sebenarnya Arteta kalau lebih dewasa lagi, kalau dia punya lebih pengalaman pengalaman di Champions League, gue rasa dia seharusnya fine-fine aja lah untuk ngejar posisi draw atau seri itu not bad result gitu. Apabila lu main di fase grup dan lu juga punya target-target lu bisa aja kan seri di partai away, tapi lu memenangkan semua partai kandang lu tetap lolos. Lu tetap lolos dan aman gitu. Tapi kalau lu mengorbankan pemain-pemain lu untuk overuse, mainin itu lagi di pertandingan yang seharusnya mereka bisa dapetin poin, apapun hasil selain kalah,
gue bilang itu hasil yang bagus buat Arsenal tadi malam lawan Lens. Tapi ternyata mereka kalah dan gue rasa itu malah memperberat kerja mereka ke depannya gitu. Jadwal akan makin sulit ke depannya bagi Arsenal di Liga dan jadwal juga urgensinya semakin berat lagi di Champions League karena targetnya terlalu besar untuk bisa lu nggak bisa sampai ngebayangin potensi Arsenal gugur di grup itu jangan sampai terjadi dan lawannya 2 kali Sevilla. Nggak mungkin. That's why jangan sampai itu mempengaruhi mental pemain, psikologis pemain. Karena rangkaiannya jelek. Iya, seharusnya pertandingan tadi malam hasil selain kalah tuh udah cukup, tapi ya lagi-lagi penyakit Arteta terlalu nge-push untuk ngejar hasil dan hasilnya ya substitution dia pun juga nggak sebenarnya bisa kemarin lancar. Lake Langs juga gede ya, berapa Iya, kali save dari si Bryce Samba yang menurut gua anjing kena gitu ya si Tomiyasu sama siapa lagi depan gawang tuh menurut gua kayaknya ini bola-bola gol, tapi kemarin mungkin Lake juga bagus, backnya juga kemarin lagi solid untuk clearance dan juga recovernya, jadi ya menurut gue ini bukan kekalahan yang memang lucu kayak tim Inggris yang satu lagi ya. Tapi kalau ngomongin Saka cedera, siapa penggantinya lawan City besok? Aduh, jangan ngomongin pengganti dulu deh, semoga nggak cedera gitu Ya, ya. kalau misalkan Walaupun ada tuh ngomong it's not terlalu really good. dini ya kalau untuk It's not really menurut good. gue risikonya besar ketika dihajar di lawan Iya. City yang intensitasnya lebih berat pasti Iya. kan. Apalagi ini kan sebenarnya butuh menghadapi Brentford, Bournemouth dan juga menghadapi Lens semalam. Di 3 game tersebut Saka ini kan diganti gara-gara cedera semua ya. Cedera, diganti semalam juga cedera, diganti. Artinya kan harusnya ini menjadi alarm dong. Oh, ini berarti nggak fit banget nih. Istirahatin deh gitu. Segitu nggak percaya lo sama Nelson. Segitu nggak percaya lo sama Fabio Vieira walaupun Vieira semalam ini juga hancur. Terus nggak percaya lo sama ISR gitu. Artinya banyak pemain yang bisa dicoba walaupun belum ada jaminan bisa sukses. Paling nggak bisa dicoba gitu. Dan ya dibayar mahal. Jadi kalau gitu apa namanya yang bisa menggantikan Saka kalaupun sampai nggak cedera, bisa Trossard di kanan, bisa Nketiah di kiri, Jesus di kiri, Nketiah di tengah. Itu bisa dicoba. Cuman ya please jangan sampai cedera. Lo gimana? Dan kalau soal Saka, gue tambahin juga dia salah satu pemain yang overuse-nya bukan cuma di musim ini. Musim lalu dia 38 game selalu involve, bahkan 27 diantaranya selalu 90 menit. Jadi bisa dibayangkan di musim lalu main sebanyak itu ditambah World Cup dia juga kontribusi juga kan dibawa ke Inggris. Habis itu bersaing di banyak liga di Liga Eropa musim lalu. Jadi gue rasa ini ya akumulasi dari kelelahan juga lah di musim ini dan akhirnya lu dapetin fase-fase kayak gini ketika pemain ketemu intensitas yang begitu tinggi hasilnya cedera dan itu gue rasa cederanya mengkhawatirkan kalau gue bilang. Arteta pun bilang it's not really good karena cederanya bukan cedera impact kena tackle atau apa gitu. Biasanya muscle tuh injury yang mengkhawatirkan bagi para pemain. Syukur-syukur bukan cedera jangka panjang tapi setahu gue kalau cederanya urusannya muscle bukan karena impact itu dampaknya bisa jangka panjang atau bahkan bisa keluar lebih lama. Haaland Dortmund 65 hari gara-gara otot. Ya itu kehilangan yang sangat berbahaya menurut gue dan itu Haaland pun hasilnya kalau di manage dengan baik bisa terhindar dari cedera-cedera macam itu ketika di City kan di manage dengan baik dan gue ngeliat potensi digunakan overuse Saka ini sangat-sangat bisa berdampak fatal lah apabila lu terus-terusan kayak begini dan apabila Arteta nggak cepat belajar ya ini kan pelatih yang bisa dibilang newbie di Liga Champions jadi seharusnya dia tetap ya pertandingan semalam kita ambil hikmahnya aja lah fase pembelajaran bagi seorang Mikel Arteta. Dengan lu lebih khawatir lawan City Saka cedera atau karena dia habis kalah secara mental ya? Karena kan menghadapi City yang baru 2 kali kalah sebelumnya di luar Liga Champions ini kayaknya harusnya Arsenal lebih optimis menghadapi City yang dengan nggak ada KDB dengan sekarang lu lebih secara optimismenya gimana di? Tentu kekalahan bikin drop moral. Tapi Saka yang lebih lu khawatirin ya? Gue lebih karena kita bisa bilang juga bahwa oke lah lawan City walaupun main di Emirates bisa dibilang oke lah bisa seri atau ya kalah tipis sama City ya udah cukup oke gitu. Tapi apa abis itu? Kalau abis itu Saka tetap cedera seperti apa? Ini yang gue bikin khawatir karena kemenangan harus karena momennya sekarang lagi enak nih tanpa KDB, tanpa Gundogan yang udah cabut juga, tanpa Rodri. Ini harusnya bisa di snatch kemenangan. Cuman kondisi seperti ini buat gue bikin nggak pede buat gue ya nggak takutnya bikin moral pemain turun tapi gue harap juga ya kita harus nunjukin bahwa kita menghadapi City di kandang kita harus nunjukin kita selevel sama mereka. Kalaupun kita menang pun Arsenal menang pun kita harus ingat juga kemarin menghadapi City kita di Premier League Arsenal berapa ratus hari di puncak klasemen. Kesalip aja jadi bahwa Arsenal harus nggak bisa buang-buang poin lagi menang. Ya gue sepakat sih soal lawan City ini kenapa harus dijadikan partai final karena City Arsenal musim lalu udah ngeliat sendiri lah dan kalau belajar dari fans Liverpool kan juga udah sering ngalamin City ini tim yang lu nggak bisa mengharapkan City untuk dropping points lawan ini lawan gak itu bisa. Lu harus ngelakuin pakai tangan lu sendiri lu harus bunuh City pakai tangan lu sendiri dan apabila lu bisa mencuri poin penuh di Emirates di kandang lu lawan City itu kan akan mengangkat moral lu datang lu sebuah statement kalau lu siap untuk menyaingi City karena kalau lu sampai kalah di kandang lawan City terlalu costly buat gue tapi kalau sampai menang
ini gue rasa bisa jadi statement bagi Arsenal karena di Liga mereka juga belum terkalahkan kan. Jadi ya di Liga Champions oke kalah dari 10 game kalah sekali, tapi gue rasa di Liga seharusnya mereka bisa melanjutkan tren positif ini dan bisa juga menggoyang dominasi City seharusnya dengan performa mereka yang sebenarnya seharusnya sih bisa diatasi karena si ASR contohnya Smith Rowe, gue nggak ngelihat apa yang bisa dilakuin Havertz bagusnya apa, Ya, Smith Rowe bisa selalu bisa lakuin ya. lakuin lebih bagus juga. Smith Rowe ini bisa ngelakuin. Setuju. Dan apabila Arteta bisa percaya pemain-pemain yang dia milikin kayak ISR itu, abis itu Vieira dimainin di posisi semestinya yang dia nyamannya di mana, Havertz posisi nyamannya di mana, gue rasa mereka masih punya kesempatan walaupun tanpa Saka lawan City nanti. Nah, ini kan dengan meragukannya striker-striker Arsenal dalam mencetak gol, ini kan kemarin sempat muncul juga isu bagaimana di Januari akan mengejar Ivan Toney. Lo seberapa yakin Ivan Toney ini adalah striker yang tepat dan ya gimana dengan strategi Arsenal cocok apa nggak menurut lo? Cocok-cocok aja. Dia finisher yang bagus, positioningnya juga cukup bagus di luar kasusnya ya. Dia kelihatan sekali dapat umpan 1-2 dari Mbeumo atau dari Janssen di Brentford. Ya. Enak banget gitu mainnya dan di Arsenal bisa dipakai karena Arsenal biasa pakai segitiga umpan 1-2 gitu. Artinya itu bisa dipakai. Kontribusi di Odegaard, Jesus dengan juga Toney atau Odegaard, Saka dengan Toney itu bisa dipakai walaupun ya Januari masih panjang. Yang penting sekarang dulu ini kita nggak bisa ngandelin nanti bisa transfer musim dingin walaupun nggak ada jaminan juga Arteta sadar bahwa kita butuh striker. Ini bisa PR lagi bahwa ya kita nggak butuh striker, kita beli back lagi, kita beli midfield lagi, beli sayap lagi. Itu kemungkinan bagi Arteta. Cuman buat gua yang harus didapatkan bagi Arteta adalah striker dulu. Mau Toney kayak mau Watkins kayak mau siapa. Kalau soal bursa transfer musim dingin, Arteta punya reputasi musim lalu mereka datangin Trossard. Mungkin itu bisa jadi harapan mereka ngelakuin itu lagi di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Tapi kalau soal cocok apa enggaknya Ivan Toney, gue rasa cocok. Karena ini bisa menambah dimensi permainan lo. Biasanya kan Arsenal ya istilahnya mereka nggak ngubah gaya main, nggak ngubah winning team lo, nggak ngubah cara menang lo. Karena buat apa ngubah cara menang kalau sistem yang lo bangun selama ini nggak broken gitu. Istilahnya tetap bisa menang pakai sistem itu. Tapi Zal, dengan kehadiran dari awal musim udah berubah Zal dari musim lalu Zal. Karena Permainan Arsenal sekarang berubah banget gue ngeliat itu. Kalau Arsenal nggak merubah gaya permainan dari musim lalu, udah nyaman banget. Iya, Ini kenapa nggak berantakan dilanjutin kayak musim lalu? Sistemnya nggak broken, kenapa nggak dilanjutin? Havertz dimainkan, Partey di kanan dari awal musim itu Dan berantakan sistem inverted banget. fullback di musim ini nggak berjalan sebagaimana mestinya musim kalau lalu. lu bilang Arsenal nggak merubah gaya permainan, salah. Arsenal justru merubah permainan. Costly bagi Arteta merubah itu. Dan ini udah berlanjut selama musim ini berjalan, berpekan-pekan selalu ngelakuin hal seperti itu. Tapi dengan potensi kehadiran Toney, gue rasa ini akan mengubah gaya main maksud gue. Dia itu dengan cara nanti Januari. Iya, dengan cara pragmatisme. Karena Toney ini tipe striker yang dia mainnya di Brentford Physical physical, bisa duel udara. Penalti lah dia. Tadinya gue berharap Havertz yang ngejalanin peran itu, muncul di kotak penalti, duel udara sebagai macam, tapi ternyata terlalu inilah. Siapapun dibandingin sama Nketiah bagus-bagus aja sih. Dan so, Havertz jadi sebenarnya bagus ya dari sisi positioningnya, Iya. baca gamenya, dia ada menempatkan diri di mana. Tapi itu emang akurasi, powernya dan nama pemain ini nampak berat sekali. efektivitasnya berat emang sekali. jelek banget ya. Dia harus butuh kepercayaan diri harus naik lagi. Makanya Arsenal berkali-kali mencoba untuk ningkatin kepercayaan diri dia karena ini pemain decision makingnya juga kadang salah, badan juga kayak boyo Iya, banget boyo juga. banget kan. Karena kan tinggi gede juga dia orang kan pemain tertinggi di Arsenal sekarang. Dan ya kepercayaan diri harus dinaikin dulu karena tanpa itu sulit. Jadi gue rasa Toney akan cocok apabila dia memikirkan untuk mendatangkan karena lu bisa gaya mainnya bisa dirubah sedikit, lebih low block lagi Arsenal supaya nggak kebobolan hal-hal konyol lagi lah. Lu main lebih safe untuk bisa ngejar juara kan lu juga perlu cara ugly win juga. Nggak bisa lu main tampil atraktif terus dan bisa mengharapkan lu bisa menang terus. Karena Arsenal tiap kali main biasanya golin tapi kebobolannya juga selalu bisa kebobolan juga kan. 80 juta untuk Toney gue lebih mending buat Watkins. Watkins bakal lebih worth it lagi, tapi kita tahu harganya pasti lebih mahal juga. Dia minta 60. Paling nggak 80 bisa. Tapi gue rasa terlalu mahal juga untuk Watkins karena kontribusinya pun lebih bagus Watkins sebenarnya. Tapi kalau Toney dari segi gue Peluangnya sih lebih gampang dapetin Toney ya. Toney. ini ya, pasti. 28 tahun ya Watkins dia. sekarang lagi jadi andalan Emery juga kan. Yap, dan di gua rasa Toney ini juga dia di musim lalu pun bisa menunjukkan dia punya atribusi yang bagus banget sebenarnya. Dia dipercaya dipanggil ke timnas Inggris juga, bisa duel sebagai macam. Gua rasa dia bisa jadi solusi lah apabila Arsenal seandainya nih di puncak klasemen lagi kayak musim lalu di bulan Januari. Mungkin amin di Januari kayak gitu. Gua rasa nggak ada pilihan lain selain datangin striker untuk memantapkan posisi lu supaya bisa sampai akhir musim tuh stabil di atas. Tolong di DM si Arteta. Ya kita nanti apakah kekalahan dari Lens ini hanya shock efek kecil jelang menghadapi City atau justru ini akan menggulung-gulungkan psikologi Arsenal menghadapi City semakin tegang dan ketika kalah nanti lawan City apakah ini justru akan menjadi sebuah tanda-tanda kehancuran di bawah Arteta karena udah mulai ada suara-suara dari beberapa orang yang Arteta ternyata terlalu banyak
mainkan anak kesayangan ya, rotasi yang nggak penting, dan juga tactical Pasti, Ji. yang Hashtag sering- Arteta out bakal naik sering nanti. salah itu masih akan ada segera nih dalam waktu dekat kalau ternyata dia besok kalah Pasti. dibantai sama City ya, Nes. Oke, kita lihat nanti ya Jebret Tim. Dan yang pastinya kita masih ada satu bahasan terakhir di Jebret Tim yang gak kalah seru. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke next episode.